Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Kalau sudah, tolong siapkan alat tulisnya. Sambil ibu menjelaskan, kamu sambil mencatat ya. Hari ini kita belajar mengenai adaptasi makhluk hidup. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah cara suatu makhluk hidup, ibu singkat jadi MH, makhluk hidup, dalam mempertahankan kehidupannya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau makhluk hidup itu kan yang utama, mungkin dibahas dulu deh materi sebelumnya. Ada yang namanya materi ekosistem, ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan itu kan proses makan dan dimakan. Nah, dari situ aja udah kelihatan nih, makan, dimakan. Untuk mempertahankan kehidupan ada dua ini nih yang butuh diusahakan sama suatu makhluk hidup, makan. Jadi salah satu adaptasi ini bagaimana cara makhluk hidup mendapatkan makanan. Misalnya contohnya seperti cicak. Cicak punya kemampuan yang tidak dimiliki sama makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan, yaitu mempunyai kaki berperekat. Yang kedua, mempunyai lidah yang panjang. Kan tidak semua makhluk hidup nih mempunyai kaki berperekat dan lidah yang panjang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari makan, karena makanannya cicak itu berupa serangga. Serangga kan bisa terbang dan terbangnya itu cepat, contohnya kayak nyamuk aja. Kalau cicak kakinya tidak berperekat dan tidak bisa nempel di dinding nih, terus dia hanya bisa di lantai, bagaimana cara dia mendapatkan makanan berupa nyamuk gitu ya, yang terbangnya di bagian atas rumah kalian misalkan, kan sulit ya. Makanya dia bisa punya kaki yang berperekat biar bisa nggak nempel di dinding, jalan di dinding seperti itu. Terus lidahnya panjang, kenapa? Karena makanannya nyamuk itu terbangnya cepat, jadi dia lidahnya panjang supaya dapat menangkap si nyamuk itu tadi, seperti itu ya. Terus dimakan. Nah, selain butuh makanan, hewan ya atau makhluk hidup juga butuh untuk menghindar dari pemangsanya. Contohnya yang gampang nih kayak cumi-cumi deh. Tahu ya cumi ya? Cumi ini punya kemampuan untuk mengeluarkan tinta. Kenapa? Jadi ketika dia merasa terancam nih, ada predatornya di laut sana, dia nanti mengeluarkan tinta biar airnya itu gelap. Jadi dia pandangan si pemangsanya kabur, nggak bisa melihat cumi-cumi, otomatis cumi-cuminya tidak bisa dimakan sama pemangsanya. Seperti itu nih kalau dimakan. Kalau dari tumbuhan ada contohnya. Ibu hapus dulu ya. Contohnya mawar. Kalau mawar itu kan bunganya cantik nih. Ibu gambarkan kurang lebih gini deh. Yang masih kuncup aja. Mana ya? Ini ya. Ini ya. Terus di sini ada duri-durinya. Nah, ini. Bunga ini khususnya mawar biasanya yang mempunyai mahkota yang warnanya cerah. Itu salah satu adaptasi, mempunyai mahkota berwarna cerah. Nah, kalau ini secara umum ya, sebagian besar bunga mempunyai mahkota berwarna cerah. Gunanya untuk apa? Supaya serangga tertarik untuk hinggap di mahkotanya mereka, di mahkota bunga. Kenapa? Nih, ibu gambarin lagi bunga lain. Yang gampang deh, gini deh. Terus ada lagi satu di sini. Kamu ingat kan bagian bunga ada yang namanya serbuk sari, ada yang namanya putik ya. Serbuk sariknya, ada benang sariknya, di sini ada putik deh yang satu deh.
Nah, ketika serangga hinggap di bunga ini yang punya serbuk sari, terus dia di sini nih ya serangganya nih ya, terus di kakinya itu bisa aja ketempelan sama serbuk sari di sini di bunga pertama. Nanti ketika dia hinggap di bunga lain, di bunga ini ya punya putik, serbuk sari dari bunga pertama akan nempel di bunga kedua. Nah, itu nanti bisa terjadi adanya penyerbukan. Ingat ya, kemarin penyerbukan dan pembuahan adalah salah satu cara perkembangbiakan secara generatif itu. Nah, kalau untuk bunga mawar, selain punya mahkota yang berwarna cerah tadi untuk bereproduksi, kan mempertahankan kehidupan kan salah satunya juga bereproduksi. Jadi dia punya keturunan, nanti akan ada terus bunganya gitu ya. Nah, selain itu di bunga mawar dia juga punya duri pada bagian batang. Gunanya untuk apa? Untuk mempertahankan ini nih si bunganya supaya tidak dimakanin sama serangga. Tahu nggak serangga yang suka makanin bagian daun dari tanaman? Ulat ya contohnya ya. Jadi kalau misalkan ulat nih nggak bisa dia merayap di sini, kan ada durinya. Seperti itu, jelas ya? Anak-anak, untuk hari ini kita bahas macam-macam adaptasi makhluk hidup, tapi utamanya pada tumbuhan dulu. Di sini Ibu kasih 7 jenis tanaman atau tumbuhan yang mempunyai ciri khusus, mempunyai cara bertahan hidup yang unik. Yuk, sambil kita lihat gambarnya ya. Ya, untuk hari ini kita membahasnya tentang adaptasi makhluk hidup khususnya pada tumbuhan. Berdasarkan tempat tinggalnya, tumbuhan ini dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama, xerofit namanya. Xerofit adalah kelompok tumbuhan yang hidup di gurun atau tempat yang panas. Yang kedua ada yang namanya hidrofit. Nah, ini dari hidro nih, udah ketahuan air artinya, berarti ini hidup di air. Yang ketiga hygrofit. Kalau hygrofit hidup di tempat yang lembab seperti hutan hujan, hutan mangrove, seperti itu. Kita bahas contoh-contoh ciri khusus tumbuhan ya setelah ini ya. Untuk tanaman pertama yaitu kaktus. Ciri khusus kaktus yang pertama yaitu memiliki akar panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air, karena kalau di gurun, kaktus kan hidupnya di gurun ya. Kalau di gurun itu airnya susah didapatkan, jadi akarnya panjang itu berguna untuk mencari sumber air kemana-mana. Yang kedua, mempunyai batang sekulen, maksudnya ini dia batangnya bisa untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, memiliki daun berupa duri. Ya, jadi duri di kaktus itu sebenarnya adalah daun yang mengecil sampai menyerupai duri untuk menghindari penguapan air yang berlebihan. Jadi semakin besar daun suatu tanaman, semakin besar juga air yang keluar. Makanya kaktus daunnya kecil seperti itu untuk menghindari penguapan yang besar. Tanaman selanjutnya adalah jati atau pohon jati. Jadi ciri khusus yang dimiliki pohon jati adalah meranggas atau menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau yang gunanya untuk mengurangi penguapan. Yang selanjutnya adalah teratai. Ciri khusus yang dimiliki teratai adalah memiliki daun lebar dan tipis. Berbeda dari 2 tanaman sebelumnya, kalau teratai termasuknya tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang hidupnya di air. Otomatis dia memiliki air yang berlebih, makanya dia memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, mempercepat keluarnya air dari daunnya itu. Tanaman berikutnya adalah eceng gondok. Ciri khas yang dimiliki eceng gondok yaitu memiliki batang berongga seperti yang Ibu tunjukkan dengan tanda panah. Itu adalah rongga pada batangnya. Fungsinya itu isinya udara. Fungsinya agar tanaman eceng gondok ini dapat mengapung di air. Jadi menggelembung seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah Venus atau Venus flytrap. Ini adalah tanaman yang makan serangga, nak. Jadi bisa kamu lihat di situ tuh, di tanaman Venusnya ada lebahnya. Itu gunanya untuk
menghasilkan si nitrogen. Jadi si Venusnya butuh nitrogen, makanya makan dia. Nah, si lebahnya itu tertarik sendiri karena mencium bau nitrogen yang dikeluarkan sama Venus. Jadi beda sama tanaman lain ya. Kalau tanaman lain kan menggunakan mahkota yang cantik warnanya, kalau dia menggunakan bau. Selanjutnya ada tanaman kantong semar. Kantong semar ini menghasilkan cairan lengket dan bau untuk memerangkap serangga. Jadi ketika serangga sudah masuk ke dalam kantongnya ini akan sangat sulit untuk keluar. Fungsinya kurang lebih sama seperti tanaman Venus yang tadi, yaitu untuk dia butuh zat nitrogen dari serangga yang ditangkapnya dia. Ya, untuk tanaman yang terakhir yaitu bakau. Bakau ciri khususnya memiliki akar nafas. Jadi yang kamu lihat itu yang di sekitar tanaman yang seperti ilalang ya, itu sebenarnya akarnya. Jadi kenapa dia seperti itu? Karena kalau bakau itu kan hidupnya di daerah yang ditutupi dengan genangan air. Sangat sulit untuk mendapatkan udara di dalam tanah dengan permukaan tanah yang digenangi air. Jadi akarnya dia mencuat ke atas supaya gampang mendapatkan udaranya. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.